Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun ada yang jawab dengan marah-marah, tidak apa-apa. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Bahasa Madura gimana kabarnya apa Pak Kiai? Pak kabarah. Dijawab dong. Benar nggak? Salah atau benar? Gimana Pak Yai? Nggak tahu saya, panjang banget. Pakai bahasa Indonesia saja. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Kantongnya sehat? Bapak Ibu, apapun keadaan kita ucapkan alhamdulillah. Kalau kita bersyukur masuk surga. Mau masuk surga? Mengapa kita mau masuk surga? Karena kita tidak selamanya di dunia ini. Semuanya kita pasti mati, betul tidak? Ada yang yakin tidak mati? Ada yang yakin tidak mati? Semua yakin pasti? Tinggal menunggu waktu saja. Boleh jadi jamaahnya duluan, ustadznya belakangan. Boleh jadi ustadznya belakangan, jamaahnya duluan. Sama aja ya. Yang penting bersiap dijemput oleh kematian. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Bapak Ibu, saya mau tanya, semua kita ini pengikut Nabi? Semua kita ini pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengikut Nabi. Kalau pengikut Nabi itu salah satunya adalah mengikuti sunnah. Saya mau tanya, tolong dijawab, nanti masuk ujian. Bapak Ibu, apa arti sunnah? Apa arti sunnah Bapak Ibu? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini jawaban, mohon maaf, yang belum ngaji. Catat Bapak Ibu, nanti keluar ujian. Arti sunnah yang sudah ngaji, jawabannya adalah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Tidak dikerjakan apa Bapak Ibu? Rugi. Apa ruginya? Yang pertama, pasti rugi di dunia. Ini Bapak Ibu, perhatikan. Sunnah itu ajaran Nabi yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Bapak Ibu, kami, khususnya saya, pernah meruqyah satu rumah. Penghuninya, tepatnya istrinya, jatuh dari kamar mandi, tulang belikatnya hancur, dibawa ke dokter. Dokter menjawab, ini saya tidak tahu apa penyebabnya. Kami ruqyah rumahnya. Penyebabnya adalah ibu ini jatuh dari kamar mandi karena didorong oleh jin. Didorong apa Bapak Ibu? Ketika kami ruqyah, mengapa jin itu mendorong ibu tersebut? Karena ibu tersebut membunuh anak jin. Membunuh siapa? Anak jin. Kok bisa membunuh anak jin? Perhatikan. Ibu pernah merebus daging? Pernah. Atau ibu pernah memanaskan air? Pernah.
Ketika ibu memanaskan air, air dibuang begitu saja, air panas nih, dibuang ke paret, dibuang ke toilet, dibuang ke halaman, atau dibuang ke wastafel kalau ada wastafel. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hati-hati. Mengapa demikian? Karena dia akan membunuh anak jin. Siapa yang membuang air panas sembarangan, maka dia akan membunuh anak jin. Kalau anak jinnya mati, apa kata Nabi? Orang tuanya nuntut balas. Bagaimana cara orang tuanya menuntut balas? Dia akan melakukan pembalasan, mencelakai sepemilik rumah. Maka sunnah membuang air panas seperti apa Bapak Ibu? Nah, ini sunnah. Kalau tidak dilakukan rugi. Ruginya apa? Anak sakit-sakitan diganggu jin. Suami istri berantem terus diganggu jin. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah tuh orang yang di rumah itu. Buang air panas sembarangan, anak jin mati. Akhirnya diganggu oleh jin. Bagaimana sunnahnya Bapak Ibu? Nah, kalau ibu buang air panas, jangan dibuang sembarangan. Tapi bagaimana caranya Bu? Ada yang tahu bagaimana cara buang air panas sembarangan Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Caranya air panas sebelum dibuang itu dicampur dengan air dingin. Campur dulu dengan air dingin tuh. Setelah dicampur dengan air dingin, lalu masukkan tangan kita. Kalau tangan kita kepanasan, jin pun kepanasan. Tapi kalau tangan kita tidak merasa panas, silahkan dibuang. Itulah sun. Kalau tidak dilakukan apa Ibu? Rugi. Bapak Ibu, kalau masuk rumah kosong ucapin apa? Assalamualaikum. Tuh. Kalau belum ngaji, assalamualaikum. Kalau sudah ngaji catat, nanti keluar waktu ujian. Kalau rumah kosong, ini kita baru pulang dari mall, pakai di sini ada mall. Jauh. Baru pulang dari pasar, baru pulang dari sawah. Rumah kosong nih Pak. Ketika masuk rumah kosong, bukan assalamualaikum, tapi ucapannya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu dicatat Bapak Ibu. Maka kalau tidak diucapkan itu, setan ada di rumah Pak. Kalau setan di rumah ganggu anak kita, jadi anak setan juga. Kenapa? Karena kita tidak ikut sunnah. Betul tidak? Betul. Maka ikutin sunnah supaya tidak rugi. Yang kedua, kalau kita tidak ikut sunnah, kita bisa melaksanakan sunnah nih Pak, tapi kita tidak mau melaksanakan sunnah. Apa yang pertama tadi rugi? Yang kedua, Rasul mengatakan man rogiba an sunnati fahuwa laysa minni. Siapa yang tidak suka atau yang tidak mau melaksanakan sunnahku atau benci dengan sunnahku, benci. Bapak Ibu, manjangin jenggot sunnah atau tidak? Sunnah. Ini ada orang manjangin jenggot, kita bilang apa? Kayak kambing. Itu kan benci tuh, ngejek tuh. Maka siapa yang seperti itu, tidak mau melaksanakan sunnah, atau dia benci orang yang melaksanakan sunnah, atau malas melaksanakan sunnah, apa kata Nabi? Fahuwa laysa minni. Artinya apa? Dia tidak termasuk dari golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti di hari kiamat ada nih orang-orang, wahai Nabi, bukankah aku melaksanakan maulid, bukankah aku bersolawat, bukankah aku ngaji, tapi mengapa aku tidak mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Pergilah wahai pendusta.
Mengapa dikatakan pendusta Bapak Ibu? Karena bisa melaksanakan sunnah tapi tidak mau melaksanakan sunnah. Bapak Ibu, apa contoh sunnah? Poligami. Ya Bu, contoh sunnah poligami, betul tidak? Ibu, lebih senang di madu atau diracun Bu? Diracun? Beneran nih? Iya. Banyak contoh sunnah Pak ya. Melepaskan sendal dengan kaki kiri atau kaki kanan? Lepas sendal kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kiri. Memakai sendal kaki kanan atau kaki kiri? Masuk toilet ngucapin apa? Alhamdulillah. Allahumma barik lana. Dihafal Pak doanya, ya. Keluar dari toilet ngucapin apa? Apa? Gufronak. Itu dihafal Pak ya, supaya nanti kita tergolong sebagai umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Yang kami muliakan Pak Kiai Sulaiman, Masya Allah, kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ada Habib kita, Habib Al-Jufri, kita doakan semoga selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dan juga dilindungi dari mara bahaya dan musibah. Amin. Dan Bapak Ibu semuanya saya doakan lancar rezekinya, yang sakit disembuhkan, dan juga semua kita masuk surga. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, ada yang kenal dengan saya? Baru sekarang. Tadi disebutkan nama saya. Siapa nama saya Bapak Ibu? Ada tidak yang bertanya, mengapa ada Christian di tengah nama saya? Saudaranya Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ya, saya satu saudara dengan beliau. Kami saudara, beda ayah, beda emak. Sama aja Pak ya. Saudara satu dari kakek Adam. Ya, kakek kita semua. Siapa kakek kita? Adam. Bapak Ibu, saya berbeda. Saya dulu lahir dari keluarga beragama Kristen. Bapak Ibu di sini ada yang orang tuanya Kristen? Gak ada? Ada. Saya doakan anak-anak kita pun nanti istiqomah dalam Islam. Amin. Amin. Pak, Bu, bapak saya seorang pendeta. Pendeta itu adalah ustadznya orang Kristen. Ibaratnya guru agama Kristen itu bapak saya. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Alhamdulillah saya masuk Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala usia 17 tahun. 17 tahun itu masih remaja, masih imut-imut. Sekarang pun masih imut-imut Pak, jangan bilang amit-amit. Saya ketika usia 17 tahun Pak Kiai, saya katakan kepada bapak saya, Pak, saya ingin masuk Islam. Apa jawaban bapak saya? Dia kira saya bercanda. Saya kan dekat dengan bapak saya. Bapak saya menganggap saya bercanda. Apa jawaban bapak saya? Kristen, tidak enak masuk Islam karena tidak bisa memakan daging yang paling enak di dunia ini. Daging apa Bapak Ibu? Jangan lihat ke saya. Lihat ke bahasa daging babi. Jadi alhamdulillah Pak ya. Kalau tadi Habib kita Masya Allah hafal solawat-solawat, tetapi saya punya kelebihan dibandingkan beliau. Apa kelebihan saya? Saya pernah makan daging babi, beliau belum pernah. Jadi beliau sampai sekarang penasaran gimana rasa daging babi. Tapi jangan dimakan Beb, haram. Saya sudah bosan. Maka Bapak Ibu, orang tua saya menganggap saya bercanda.
saya katakan kembali kepada orang tua saya, Pak, saya serius ingin masuk Islam. Lalu orang tua saya menjawab, Christian, kalau kau ingin masuk Islam karena harta, kami ganti berkali-kali lipat. Kalau kau ingin masuk Islam karena wanita, kami cantik, yang kami cari perempuan yang lebih cantik. Kalau bisa lebih cantik dari Dewi Persik, kata bapak saya. Tapi saya jawab, Pak, saya ingin masuk Islam bukan karena harta, bukan karena wanita, tapi saya masuk Islam karena Islam agama yang benar. Takbir. Itu saya katakan kepada bapak saya. Lalu bapak saya bertanya, apa contoh Islam agama yang benar? Pak, Bu, saya mau tanya, yang bisa jawab berangkat umroh, biaya sendiri. Ini kita sama-sama ngaji. Kalau bapak ibu ditanya, apalah contoh Islam itu agama yang benar? Coba, ada yang bisa jawab? Apa contoh Islam agama yang benar? Ini jamaah ya, kalau Kiai dan Habib pasti tahu. Bapak ibu saya tanya, atau anak-anak, siapa yang bisa jawab, saya kasih 100.000 cash. Dibiarin. Benar nih, saya kasih 100.000. Ayo, maju sini, santri. Yang bisa jawab, kasih satu contoh Islam agama yang benar. Cash and tunai, nggak utang. Lumayan, bisa beli paket internet. Yo. Saya hitung sampai 10. Ingat, kesempatan tidak datang 2 kali. 1, 2, 3, 4, 7, 9. Udahlah, kalau ada 10. Nanti ada pertanyaan lagi, tenang ya. Contoh Islam agama yang benar Bapak Ibu, Al-Quran itu sampai sekarang, dari zaman Nabi sampai zaman sekarang itu tidak dirubah-rubah. Bapak Ibu hari ini baca Al-Fatihah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika zaman Nabi, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah begitu. Pertengahan tahun pun begitu, sampai sekarang 1400 tahun yang lalu. Yang berkata itu bukan saya, yang berkata itu bukan kiai, bukan habib. Yang berkata adalah para ilmuwan. Ada namanya Mushaf Birmingham. Birmingham itu nama kota. Di mana kota Birmingham? Madura belok kiri. Di sono lah, Pak. Jadi Bapak Ibu, ditemukan mushaf Al-Quran yang sudah sangat-sangat tua. Namanya Mushaf Birmingham. Disimpan di Birmingham. Dipanggil profesor, doktor, ahli S2, S10, S cendol. Meneliti ini Al-Quran diturun. Ini asal Quran ini kertas, namanya teori karbon. Diturun ini sejak tahun kapan, Pak? Ternyata setelah diteliti itu sejak 1400 tahun lalu. Berarti Nabi Muhammad turun. Tahu Pak? Sama Al-Quran dulu dengan Al-Quran sekarang. Dibuktikan. Dan yang membuktikan itu bukan orang Islam, tapi orang Kristen. Masuk Islam ilmuwan. Nah sekarang Bible orang Kristen, Pak, itu dirubah-rubah. Contohnya apa? Di dalam Bible, dulu Bapak Ibu, Bible itu, Bible Kristen, haram makan daging babi. Tertulis. Sekarang diganti, tambah hutan. Yang diharamkan daging babi hutan, Pak Kiai. Daging babi Cina, daging babi kota, babi putih halal. Padahal dulu itu babi nggak ada hutannya. Nafsu mereka berubah kitab Bible. Datanglah Paulus. Paulus itulah yang merubah Kristen, Bapak Ibu. Ketika datang Paulus, apa kata Paulus? Semua yang berkaki 4 halal dimakan.
kecuali meja, itu pun karena keras. Semua hewan melata halal dimakan, kecuali kereta api karena terbuat dari besi. Kalau terbuat dari coklat pakai dihabisin juga itu dimakan. Semua halal. Padahal dulu Bible itu daging babi haram. Mereka merubah-rubah kita. Itu kata Quran. Yang kedua, siapa yang bisa jawab dapat 100.000 khusus para santri. Saya katakan Islam bukan agama teroris. Nah, dulu Kiai ketika saya Kristen, bolak-balik itu keluarga saya mengatakan Islam teroris, Islam teroris. Jangan dekat dengan orang Islam, nanti dibom katanya. Itu sampai saya benci sama Islam. Katanya Islam teroris. Tapi ketika saya mempelajari Islam, setengah tahun saya belajar Islam. Saya Pak, sebelum masuk Islam, setengah tahun saya belajar Islam, 6 bulan. Saya tidak temukan Islam teroris dalam Al-Quran. Yuk, siapa yang bisa menjawab Islam bukan agama teroris? Tunjukkan dalilnya. Yuk, maju, santri. Santri, tunjukkan dalam satu ayat saja dalam Al-Quran, Islam bukan agama teroris. Yuk, santri. Kerjasama, bagi dua. Ayo, santri. Boleh, yang dewasa juga boleh, jamaah. Atau ibu-ibu, lumayan bu, besok beli sayur bayam bu. Yuk, gak apa-apa, maju. 100.000 yang bisa menunjukkan satu ayat saja bahwa Islam bukan teroris. Satu ayat Quran. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 5, 7, 10. Alhamdulillah Ustaz, aman uang saya Ustaz. Merdeka. Aman uang saya. Bapak Ibu nanti dicatat ya, surat Al-Maidah ayat 32. Ini membuktikan Islam itu bukan teroris. Surat Al-Maidah ayat 32, ayatnya a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kalau bisa lanjutin Bapak Ibu. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi. Lanjutin ayatnya. Tahu Bapak Ibu? Kalau ini tolong lanjutin Bu. Kucel. Ini Bapak Ibu. Kahona pian. Bapak Ibu, lanjutan ayatnya. Faka'annama qatalan nasa jami'an. Artinya adalah, dengerin nih yang ngaku Islam, dengerin nih yang ngaku umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan nih yang mengaku Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kampung apa Pak Kiai? Kampung apa nih? Sumber Kari. Sumber apa? Kari. Sumber Kari. Ya, sumber itulah. Dengerin apa kata Allah. Siapa yang membunuh satu orang yang tak bersalah, dosanya bagaikan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Siapa di sini yang kurang kerjaan menghitung jumlah seluruh manusia? Ada? Berapa jumlah manusia, pernah baca? Ini katanya saya nggak pernah ngitung, katanya 6 miliar. 6 miliar banyak atau banyak? Banyak. Apa kata Allah? Satu orang tak bersalah kita bunuh Bapak Ibu, dosanya bagaikan membunuh 6 miliar manusia. Nggak diampuni dosanya, nggak diampuni. Maka mohon maaf kalau ada orang mengaku Islam, KTP Islam, pergi ke kantor polisi, membawa bom, melakukan bom bunuh diri, mati polisi yang tak bersalah. Di kantor polisi ada nggak orang nggak bersalah?
Di kantor polisi ada tidak orang yang tak bersalah? Banyak. Mati orang tak bersalah karena dia melakukan bom bunuh diri. Itu bukan ajaran Islam. Islam bukan agama teroris. Tetapi sebaliknya, lanjutin ayatnya. Yuk, siapa yang hafal? Tarik nafas dulu saya, Ustaz. Nih, yang hafal, lanjutin ayatnya. Kan tadi ada yang lihat-lihat Google, yang jamaah 100.000, cepat. Apa lanjutin ayatnya? Ayat pertama tadi apa? Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'an. Lanjutin ayatnya. Oke, saya kasih contekan. Wa man ahyaha. Nah, jamaah aja Ustaz. Ayo, fa ka'annama ahyan nasa jami'an. Utuh lagi uang saya. Artinya Bapak Ibu, siapa yang menolong satu orang, pahalanya bagaikan menolong seluruh manusia di dunia ini. Ini ajaran Islam. Maka Bapak Ibu, saya akhirnya masuk Islam. Tapi karena saya anak pendeta, Pak, ibarat ada orang Islam, bapaknya ustadz, kalau masuk pindah agama ke Kristen, bapaknya yang ustadz ini marah atau tidak? Saya ketika ingin masuk Islam, bapak saya marah. Apa jawaban bapak saya? Kalau kau memang ingin masuk Islam Kristen, kita selesaikan hidupmu sekarang juga. Bapak saya mengambil 2 golok. Satu golok dia pegang di tangan kanannya, satu golok dia lempar ke depan saya. Tapi Beb, alhamdulillah saya punya jurus. Kalau saya nggak punya jurus, sudah innalillah saya. Nama jurusnya adalah langkah 1000. Lari saya. Kalau nggak lari sudah jiun. Lari, tapi kemudian orang tua saya meminta saya pulang. Diizinkanlah saya masuk Islam, tetapi dengan syarat saya diusir dari rumah. Tidak diakui lagi sebagai keluarga Tarigan. Dicoret dari kartu keluarga. Tapi apa saya katakan kepada orang tua saya? Pak, 10 keluarga kandung mengusir saya tidak takut. Karena ada satu yang tidak akan pernah meninggalkan saya. Siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya katakan, Pak, 10 keluarga kandung mengusir saya tidak takut. Karena ada ribuan umat Islam yang akan menjadikan saya saudara mereka. Maka selalu saya tanya, Bapak Ibu mau tidak menganggap saya sebagai saudara? Alhamdulillah. Ibu mau tidak menganggap saya sebagai saudara? Kemarin di Solo Bapak Ibu saya tanya pertanyaan sama. Ada ibu-ibu menjawab dengan suara yang kencang, Beb, Ustaz, jangankan sebagai saudara, sebagai menantu. Alhamdulillah saya sudah menikah. Istri saya 2, anaknya Bu. Ibu-ibu udah sesak napas. Jadi Bapak Ibu doakan anak-anak saya nanti jadi pejuang agama Allah. Tapi setelah masuk Islam, banyak yang mengatakan jangan sekedar jadi mu'alaf. Karena banyak mu'alaf yang nggak mau belajar, Ustaz. Saya didorong untuk belajar. Maka saya masuk pesantren di Jakarta. Namanya Mahat Ali Ar-Royah. Setahun saya di pesantren menghafal Quran bahasa Arab. Lalu saya kuliah, testing kuliah di UIN Jakarta, pendidikan bahasa Arab Al-Lughah Al-Arabiyah. Alhamdulillah tahun 2010 saya dipanggil Allah. Bukan keramatullah Bapak Ibu ya.
berangkat ke tanah suci gratis. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya doakan yang belum berangkat ke tanah suci berangkat ke tanah suci. Amin. Bapak Ibu, kok bisa saya berangkat ke tanah suci gratis? Enggak gratis, Pak. Ada ikhtiar. Dengarkan Bapak Ibu, tidak ada makan siang yang gratis. Ini kiasan. Artinya apa? Mau mendapatkan karunia Allah, ada ikhtiarnya. Dan ikhtiar itu tidak harus dengan harta, tetapi dengan keikhlasan. Allah tidak lihat banyak, tapi Allah lihat keikhlasan. Saya berangkat ke tanah suci tahun 2010 gratis, 2 tahun setelah masuk Islam. Saya masuk Islam 2008. 2010 saya berangkat ke tanah suci gratis. Tetapi tidak gratis, ada ikhtiarnya. Ketika itu, Kiai, di dekat kampus UIN ada masjid yang sedang dibangun, namanya Masjid Fathullah. Salah satu alumni UIN Jakarta, Ustadz Yusuf Mansur. Kenal Ustadz Yusuf Mansur? Kenal. Kenalan di mana Bapak Ibu? Oh tahu, pernah lihat ya? Saya kira pernah kenalan. Ustadz Yusuf Mansur ini kalau ceramah tentang apa Bapak Ibu? Tentang sedekah. Benar. Metren. Benar, tentang sedekah. Artinya apa? Yang disampaikan benar. Ya Bapak Ibu, siapa yang bersedekah Allah ganti harta. Nah ketika khutbah Jumat yang ceramah Kiai Yusuf Mansur, apa kata Ustaz Yusuf Mansur? Para jamaah, ketika selesai sholat Jumat saya akan membentangkan sorban, berikan BPKB mobil. Nah, kan sering gitu. Berikan BPKB motor, berikan harta yang ada di dompet. Saya doakan yang belum pernah ke tanah suci berangkat ke tanah suci. Amin. Uangnya bukan untuk saya, kata Ustaz Yusuf Mansur, untuk membantu pembangunan Masjid Fathullah. Saya di lantai 2 mendengar itu, saya yakin kun fayakun Allah. Tadi Pak Kiai baca ayatnya, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Di dompet saya yang ada 5.000 rupiah Bapak Ibu, itu uang untuk makan siang. Tapi karena saya yakin tolong agama Allah, Allah tolong kamu. 5.000 yang harusnya untuk makan siang, saya lemparkan jadi sedekah pembangunan masjid. Allahu Akbar, saya lempar. Selesai saya sedekah untuk membangun masjid 5.000 rupiah. Alhamdulillah saya tidak bisa makan siang Bapak Ibu. Uangnya habis. Tetapi ingat, Allah tidak akan membuat susah orang yang menolong agamanya, tidak. Tapi orang yang pelit, medit, kikir, apalagi bahasa Maduranya apa itu? Itulah dia. Pasti Allah susahkan hidup. Pasti. Yakin. Saya ketika 5.000 rupiah saya sedekahkan membantu pembangunan masjid. Keluar dari masjid, teman saya manggil, Ahmad, apa? Yuk ikut. Ketemu dosen. Ngapain? Saya ada bikin salah? Nggak usah, ya nggak ada bikin salah. Ketemu dosen, langsung saya disalam. Ahmad, amalan apa yang kau lakukan? Kenapa Pak dosen? Maksudnya apa? Amalan apa yang kau lakukan? Saya nggak tahu. Alhamdulillah, dari antara 100 mahasiswa, engkau yang terpilih berangkat ke tanah suci gratis. Alhamdulillah. Saya bilang, saya nggak pernah daftar. Bukan engkau yang mendaftarkan, tapi orang yang mendaftarkan. Bukan saya mendaftarkan, Pak, tetapi orang yang mendaftar. Waktu itu Bapak Ibu umroh tahun 2010 25 juta. Saya tanya, sedekah saya berapa? 5.000. Sedekah saya berapa? 5.000 dikali 25 juta, berapa kali lipat? Hitung sendiri, saya juga capek ngitung. Idza aroda syai'an ayyakula lahu. Tapi mohon maaf Kiai, banyak orang Islam menipu Allah. Saya tanya, Bapak Ibu percaya tidak dengan agama Allah?
Percaya tidak dengan Allah? Percaya tidak kalau kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita? Percaya. Tapi kalau lewat kota infak, bunyinya nyaring, kuntang kuntung kuntang kuntung kuntang kuntung kuntang. Jujur, Bu, Ibu, jujur, kalau lewat kota infak yang masuk uang biru, uang merah, atau uang gopek? Uang merah sayang lah, beli jilbab baru, beli skincare. Kok tahu? Istri saya begitu juga. Tapi sudah saya marahin, sedekah jangan hitung-hitung karena Allah nggak pernah hitungan sama kita. Bapak Ibu dengerin, ya, saya Bapak Ibu berdakwah mulai 2010. Saya berdakwah 2010. Sekali saya ceramah di Jabodetabek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah dicatat tuh Beb, 3 juta, minimal 1 juta. Saya berdakwah 2010, sekarang 2025. Saya tanya, bisa tidak saya beli 1 mobil? Bisa tidak saya beli 1 mobil? Kecil. Mobil second coba lihat berapa? 70 juta dapat. Tetapi hari ini Bapak Ibu 1 mobil pun saya tidak punya. Pak, Bu, kalau saya mau bisa tidak saya beli tanah? Bisa. Berapa tanah? 300 juta kecil. Tetapi Bapak Ibu sampai hari ini sejengkal tanah saya tidak punya. Pak, Bu, hari ini ada mobil saya. Saya Pak Kiai punya pesantren juga sama seperti ini. Ini luasnya berapa Pak Kiai? 1 hektar. Tetapi yang sudah terbangun? Ini ya. Bapak Ibu saya juga punya pesantren. Nggak luas 1000 meter. Sama Pak Kiai. Pesantren saya itu santrinya menghafal Quran gratis juga Pak Kiai. Di Gunung Sindur Bogor. Tapi santri saya beda dengan santri di sini. Santri saya mu'alaf. Orang-orang baru masuk Islam. Ada santri saya Bapak Ibu baru masuk Islam hafal 5 juz Al-Quran. Saya yakin di sini banyak yang hafal 10 juz, 30 juz, bahkan 40 juz. Kita tes juz jeruk. Juz apa lagi Bu? Apel, alpukat. 40 juz. Jadi saya hari ini kalau misal Bapak Ibu datang ke pesantren saya, katanya Ustadz Tarigan nggak punya mobil. Tuh mobil Fortuner ngapain di situ? Tahu mobil Fortuner Bapak Ibu? Tahu. Enak loh nyetir mobil Fortuner. Pak Yai, itu mobil nggak saya beli. Itu mobil dipaksa saya terima. Gratis. Dan itu mobil kedua dipaksa saya terima. Mobil pertama ketika saya ceramah, saya naik motor dan naik taksi. Apa kata yang punya rumah? Ustadz, kenapa naik taksi? Saya nggak punya mobil, Pak Haji. Nih, saya kasih mobil Kalia, tolong diterima. Saya bilang, jangan. Ini, jangan. Tapi saya ambil juga BPKB. Akhirnya saya balik pulang. Tahu Bapak Ibu, bertahan di rumah saya itu hanya 3 bulan. Kenapa hanya 3 bulan? Di bulan keempat saya jual untuk membangun masjid pesantren saya. Saya minta izin dulu sama Pak Haji. Pak Haji, ini saya jual ya untuk bangun masjid. Silakan Ustadz, karena itu hak Ustadz. Saya jual. Lalu saya ceramah lagi, dilihat. Pak Ustadz, kemarin dikasih mobil ini Kalia sama Haji Budi. Iya. Sekarang mana mobilnya? Dijual bangun masjid. Aduh, nih saya kasih Fortuner. Kalau Ustadz tolak, jangan ceramah lagi di masjid saya. Dipaksa. Akhirnya terima. Tapi apa akadnya? Jangan dijual apapun alasannya. Padahal mau saya jual Pak Kiai untuk bangun pesantren saya lagi. Gak boleh dijual. Akhirnya itu mobil Fortuner ada di pesantren, tapi gak pernah saya pakai. Siapa yang pakai? Santri. Saya tetap naik motor. Jadi Bapak Ibu gak pernah saya meminta harta dunia. Allah hantarkan. Maka dengarkan Bapak Ibu. Dengarkan Bapak Ibu, siapa yang meletakkan dunia di tangannya, maka Allah akan hancurkan dia. Tapi siapa yang meletakkan akhirat di hatinya, maka Allah akan datangkan dunia. Berapa banyak orang, mohon maaf, kepengen punya mobil, kredit mobil.
Setelah kredit mobil ditelepon, kurang ajar, kau bayar cicilanmu. Hina tidak? Hina tidak? Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang berhutang itu, apalagi riba, hidup dalam kehinaan. Jangan. Kayak judul lagu. Kayak judul lagu kan. Makanya Bapak Ibu, sedekah maka Allah akan kayakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini Pak Kiai, masjid kita sudah berapa lama pembangunannya? 3 tahun. Sudah selesai atau belum Pak Kiai? Belum. Berapa? 50% 3 tahun. Allah, Masya Allah. Saya bangun masjid, alhamdulillah Pak Kiai, nggak sampai setahun selesai. Alhamdulillah. Bapak Ibu dengerin. Tadi saya mantan Kristen, saya sampaikan. Bapak saya itu pendeta. Bapak Ibu dengerin. Bapak saya itu ketika itu 50%, sisanya butuh berapa lagi Pak Yai? 700 juta hanya 700 juta. Dengerin. Jangan bilang banyak. Dengerin Bapak Ibu. Bapak saya itu pendeta, punya 7 gereja. Bapak Ibu, Bapak saya itu pendeta, punya 7 gereja. Masing-masing anak bapak saya dapat 1 gereja. Kenapa anak bapak saya dikasih gereja? Karena dari gereja itu dapat penghasilan. Namanya perpuluhan. 10% dari gaji jemaatnya untuk yang punya gereja. Maka bapak saya banyak gereja. Setiap bangun gereja nggak lama-lama, Beb. Bapak saya ini dengan mata kepala saya sendiri, ketika bangun gereja nilainya 1 miliar, nggak sampai setahun selesai. Ketika bangun gereja yang 1 miliar, bapak saya berdiri begini. Bapak saya mengatakan, ini dengan mata kepala saya sendiri. Jemaatku, wah, sudah berdiri. Kita akan membangun rumah Tuhan. Butuh 1 miliar, kata bapak saya. Butuh 1 miliar. Belum selesai ngomong, Beb. Jemaatnya angkat tangan. Bukan orang kaya, Pak. Bukan orang kaya, Pak. Bukan orang kaya, Bu. Tapi angkat tangan. Apa kata jemaatnya? Pak Pendeta, saya 100 juta. Pak Pendeta, saya 10 juta. Pak Pendeta, saya 50 juta. Pak Pendeta, saya jual emas. Pak Pendeta, saya jual mobil. Bapak Ibu, nggak sampai 1 tahun terkumpul 1 M tanpa meminta sedekah di pinggir jalan. Saya mau tanya, ada yang pernah lihat pembangunan gereja minta sedekah di pinggir jalan? Tidak. Ada yang pernah lihat? Tidak. Sekarang saya tanya, ada yang pernah lihat pembangunan masjid minta sedekah di pinggir jalan? Gak usah jawab. Gak usah jawab, saya sudah tahu jawabannya. Kita berbohong kepada Allah. Pak, Bu, dengerin. Harta yang kita simpan-simpan kelak akan menyiksa kita di akhirat. Bapak Ibu dengerin. Para sahabat Nabi, dengerin. Para sahabat Nabi berdoa tidak pernah minta kaya. Para sahabat Nabi berdoa minta miskin. Para sahabat berdoa minta miskin. Tetapi adakah yang miskin? Kaya selalu. Hari ini kita minta kaya. Ya Allah, berikan mobil 2, istri 2, rumah 2. Tambah miskin. Utangnya banyak. Ada yang bunuh diri gara-gara pinjol. Apa yang salah? Dengerin. Para sahabat doa minta miskin tetap kerja. Dengerin. Para sahabat doa minta miskin tetap kerja. Hari ini kita minta kaya tapi malas kerja. Dengerin. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Pernah. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Pernah. Tahu kisahnya? Jual beli kurma busuk seluruh Madinah. Itu orang terkaya di Madinah. Dengerin. Selalu berdoa minta miskin. Ya Allah, miskinkan aku, hidupkan aku bersama orang miskin, matikan aku bersama orang miskin, dan kumpulkan nanti aku bersama orang miskin. Itu doa Abdurrahman bin Auf.
Akhirnya Bapak Ibu di Madinah itu terjadi kebusukan panen kurma. Semua orang Madinah panen kurmanya busuk. Tahu Bapak Ibu, dibeli Abdurrahman bin Auf dengan seluruh hartanya. Miskin, habis uangnya. Yang terkumpul di gudang Abdurrahman bin Auf apa? Kurma busuk. Kira-kira kurma busuk bisa dijual tidak? Nggak bisa. Hartanya habis Bapak Ibu. Yang ada hanya kurma busuk di rumahnya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Alhamdulillah hartaku habis. Dengerin. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Alhamdulillah hartaku habis. Tiba-tiba Bapak Ibu besok datang utusan dari kerajaan Yaman. Sekarang Yaman. Datang utusan kerajaan Yaman, apa katanya? Kami membutuhkan obat untuk raja kami yang sakit. Apa obatnya? Kurma busuk. Apa obatnya? Kurma busuk. Dan siapa yang punya kurma busuk, kami beli dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma yang segar. Bapak Ibu, menolong orang sakit harus atau tidak? Harus. Akhirnya siapa yang punya kurma busuk di Madinah? Siapa yang punya kurma busuk di Madinah? Akhirnya Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf bukan tambah miskin, tambah kaya. Nah Bapak Ibu dengarin, bapak saya orang Kristen, mengumpulkan 1 miliar hanya mengatakan siapa yang mau menolong agamanya, langsung terkumpul 1 miliar. Pak, Bu, dengarkan, 700 juta tidak banyak. 700 juta tidak banyak. Hari ini ada harta, berikan menolong agama Allah. Hari ini ada uang, berikan menolong agama Allah. Kita sedang membangun apa? Kita sedang membangun apa? Kita tidak sedang membangun mall. Kita tidak sedang membangun rumah pribadi, tapi membangun rumah Allah. Yuk, siapa yang tahu pahalanya? Apa pahala membangun masjid? Apa pahala membangun masjid? Man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Dengerin, siapa yang membangun masjid di dunia, Allah membangun baginya apa? Rumah di surga. Bapak Ibu dengerin, kalau sudah ada rumah di surga, insya Allah kita masuk surga. Amin. Kan rumah kita sudah ada. Allah kan melihat, oh iya sholatnya belum sempurna, oh iya puasanya belum sempurna, oh ya ibu ini rajin gosip kayak sehari minum obat. Bisik-bisik, tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Sampai nggak makan siang gosipin tetangga. Tapi rumahnya sudah ada di surga, Pak. Rumahnya di surga, Bu. Ini rumah Hajah Markona. Ada di sini Ibu Hajah Markona. Atau ini rumah Pak Haji Poniman. Ada Pak Haji Poniman. Rumahnya sudah ada. Kena bangun masjid. Bapak Ibu dengar. Ada berapa Asmaul Husna? Ada berapa Asmaul Husna? 99. Ketika baca Quran apa yang kita ucapkan? Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Bapak Ibu dengerin, dosa kita banyak. Bu, dosa kita banyak. Apakah Allah maha pemberi balasan? Ada. Tetapi ketika baca Quran Ar-Rahman dan Rahim, Bapak Ibu bangun rumah kita di surga dengan membangun masjid. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, kita masuk surga karena Allah sudah bangunkan rumah kita di surga. Amin ya Rabbal. Amin. Kiai, insya Allah saya ikhtiar tahun depan mudah-mudahan saya datang kemari. Amin. Saya anak pendeta, Bapak Ibu. Dengerin, saya anak pendeta. Saya banyak menyaksikan pembangunan gereja, gak sampai setahun selesai, dananya 1M, 2M, 3M. Dengar, mohon maaf, malu kita umat Islam di sini kalau 700 juta setahun tidak selesai. Saya tanya, bisa tidak selesai dalam waktu 1 tahun? Bisa tidak selesai dalam 1 tahun? Allahu Akbar. Insya Allah, setidaknya bisa dipakai sholat. Mudah-mudahan Pak Kiai, tahun depan saya datang, saya ingin lihat masjid kita sudah selesai atau setidaknya dipakai sholat.
dan nanti akan kita sampaikan kepada umat Islam bahwa umat Islam di daerah kita ini adalah yang cinta dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Baik Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan semuanya kita dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan dan semua nanti kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kembalikan kepada Pak Kiai. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.